Halo, Kembali lagi bersama kita di channel YouTube TPX Learning Center. di mana kesempatan kali ini kita kembali hadir bersama kalian untuk membahas materi-materi atau knowledge soal trading bersama aku Alan, Dan saya Dion. yang dimana pada hari ini kita akan membahas mengenai materi manajemen. Resiko. Nah, jadi di setiap trading yang kita jalankan kita harus memiliki manajemen risiko yang baik, dan pada hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih menentukan manajemen risiko, menerapkan di dalam trading kita agar trading kita tetap terjaga walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita terhadap market. Nah, ya, kira-kira dari kita untuk melihat suatu manajemen risiko dalam trading, apa sih yang harus kita ketahui? Pertama, jujur ya. Pertama, kita otomatis gak boleh asal buka posisi. Kita perlu analisa dulu. Kita pahamin dulu news, kita pahamin dulu beritanya, baru kita buka posisi. Dan setelah buka posisi, kita nggak boleh langsung buka gitu aja. Kita harus pasang TP dan SL. TP dan SL itu apa sih? Coba mungkin Alan bisa jelasin? Oke, jadi seperti yang dia bilang, ketika kita mau trading, kita harus mengetahui juga news ataupun teknikal yang kita gunakan, baik itu fundamental atau teknikal. Tadi dia bilang nih, kita harus menentukan TP dan SL. Nah, bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi apa itu TP dan apa itu SL. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, TP itu adalah singkatan dari take profit dan SL itu adalah dari singkatan stop loss gitu ya. Jadi itu adalah termasuk dalam manajemen risiko itu sendiri. Jadi dengan misalnya nih kita open posisi di 2000 dan ternyata tradingnya itu fluktuatifnya naik ke 2100, kita pasang TP di 2050. Nah itu di 2050 udah kena, jadi udah otomatis ketutup. Jadi fungsinya dari TP itu dia bisa membatasi keuntungan kita, karena balik lagi walaupun untung bukan berarti kita harus mengharapkan grafik bakal naik terus. Jadi TP dan SL itu membuat kita lebih menahan risiko kita untuk tidak terlalu mengejar market atau melawan market. Jadi ketika untung bisa ada batasnya, ketika rugi kita bisa membatasi kerugiannya, meminimalisir lah ya. Minimalisir. Jadi balik lagi kita tidak bisa menghadapi market, kita tidak bisa membuat market sesuai dengan harapan kita. Jadi fungsi TP dan SL ini salah satu fungsi yang bisa membuat kita tidak terlalu melihat market itu secara manis gitu. Kita mau untung nggak bisa gitu. Tapi intinya untuk trading itu yang paling penting sih. Yang paling penting. Tapi TP dan SL itu adalah bagian dasar banget nih dari manajemen risiko. Dia hanya seperti bisa dibilang bagian satu dari manajemen risiko. Dan masih banyak lagi manajemen risiko lainnya yang lebih kompleks dan lebih lebih bervariasi untuk menahan posisi trading kita. Apalagi sih Yon kira-kira dari manajemen risiko? Ada namanya cut loss. Cut loss itu kalau TP dan SL dia kepotong by sistem. Kalau cut loss itu kita yang memotong sendiri. Kita yang mengambil keputusan itu saat itu juga. Jadi ketika rugi, ya itu dah kita langsung ambil kerugian itu. Tutup posisi. Jadi ketika untung, ya banyak untungnya. Jadi yang membedakan dia dengan Excel itu saat kita untuk open trading kita sudah menentukan dari awal di TP berapa dan di SL berapa. Seperti dia bilang tadi, kita open di 2000, ketika fluktuatif di 2100, kita udah kepotong di 2050. Tapi ketika dia turun, misalnya kita mau batasi sampai di 1900, dia akan kepotong di 1900. Sedangkan tuh cut loss, dia sebenarnya 11-12, tapi ketika dia melihat market dan ketika itu dia merasa ini sudah terlalu dalam lossnya, minusnya, dia langsung tutup, langsung tidak menunggu buy system seperti yang dia tadi. Selain itu apa lagi ya? Habis itu juga ada averaging. Ada averaging. Mungkin kalau Alan bisa jelasin averaging. Nah, jadi kita tadi udah berdasarnya nih. Jadi kita sekarang lebih ke hal yang kompleks, averaging. Jadi averaging itu adalah bisa dibilang ketika kita buka open posisi trading, misalnya di USD di harga 2010. Ternyata ketika rugi turun sampai ke 2005. Nah, di situ kita pasti loss tuh, pasti minus. Nah, fungsinya dari averaging itu adalah kita mau open trading lagi di 2005. Jadi ketika harga pembalikan harga, kita tidak perlu lagi menunggu di 2010-nya.
Karena sudah ada nilai rata-rata yang bisa mendorong dia lebih kurang dari 2010. Misalnya nih, open posisi 2010, turun di 2005 open lagi, turun lagi di 2000 open lagi, turun lagi di 1995 open lagi, dan ketika harga itu naik tidak menyentuh 2010, di situ kita sudah untung. Nah, itu fungsi dari averaging. Jadi membuat nilai rata-rata di dalam satu posisi trading. Gitu otomatis butuh modal yang gede dong. Ya, salah satu syarat untuk averaging itu adalah memiliki modal yang kuat, modal yang gede. Tapi dengan modal yang gede, dia sekali untung juga besar. Untungnya besar. Betul. Nah, biasanya sih orang-orang yang memakai teknik averaging ini yang memiliki equity modal yang udah ratusan atau puluhan juta. Dan ini sangat berisiko bagi kita yang bermodal ya mungkin 3 juta, 5 juta, ya. 10 juta. Karena itu sangat-sangat berisiko kita terkena margin call, itu teman-teman. Jadi balik lagi untuk teknik ini tidak semua disarankan, tetap harus berpedoman sama manajemen risiko pribadi masing-masing. Jadi bapak pemodalnya ada masing-masing risiko. Ya, ada risiko masing-masing gitu. Selain ini apa lagi kan? Ada namanya switching. Nah, switching boleh dijelaskan ya? Switching itu adalah jadi ketika kita tahu nih, jadi kita open posisi buy. Yap. Nah, tapi kita tahu ternyata buy itu loss. Turun. Kita tutup, langsung kita ambil sell. Nah, itu adalah arah dari si posisi tradingnya. Jadi posisi yang salah kita tutup, kita ambil posisi yang benar. Jadi membuat hasil trading itu tetap untung sih. Iya. Dan itu juga ada syaratnya teman-teman. Switching ini kalau misalnya kita tutup posisi dan membuka lawan arahnya, ketika kita membuka lawan arahnya, kita sudah melakukan analisis lebih mendalam. Jadi kita sudah merasa pasti ini bakal tetap turun. Itu teman-teman, itu switching. Yang lain lo kira-kira ada lagi nggak? Untuk yang lainnya manajemen risiko itu bisa diatur dari emosi kita juga. Yaps, dan target harian. Jadi menetapkan batas keuntungan dalam harian atau mingguan. Jadi ketika kita dalam satu hari sudah mencapai, misalnya kita buat target nih, misalnya $10 satu hari. Jadi nggak boleh tuh lebih dari $10 karena serakah jatuhnya. Emosi kita meluap terus kan, buat dapat keuntungan. Jadi untuk teman-teman ya balik lagi, setiap manajemen risiko setiap orang itu berbeda-beda. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan, averaging itu bisa saja cocok di tradingan si A, tapi belum tentu cocok di tradingan ke B. Betul. Nah, balik lagi juga yang bilang Dion, emosi. Seperti kita sudah bahas di video sebelumnya, psikologi trading itu salah satu hal yang penting dalam trading. Gitu. Jadi intinya ketika trading kita nggak cuma melawan market, kita melawan diri kita sendiri. Jadi hal yang paling besar itu kita bukan berhadapan dengan market, tapi dengan diri kita sendiri. Mungkin masih banyak manajemen risiko yang ada kali ya. Dan ini kita hanya sebutin beberapa yang penting, sangat penting di dalam dunia trading. Nah, mungkin cukup ini aja pemberitahuan tentang manajemen risiko yang kita berikan. Mungkin ada yang mau bertanya, jadi kita juga mengumpulkan dari beberapa viewers yang sudah bertanya di kolom komentar. Baik itu dari Instagram, TikTok ataupun YouTube kita. Betul. Dan kita juga ada sosial media tentunya ya. Nanti kalian wajib follow di deskripsi nanti. Lalu mungkin dari beberapa pertanyaan ini bisa disebutkan 2 saja. Oke. Nah Kak, aku mau nanya, kalau misalkan cara untuk menentukan stop loss yang tepat, itu gimana sih Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana kita menentukan stop loss yang tepat? Di angka berapa sih? Caranya gampang. Kalian modalnya besar atau kecil. Kalau kalian mau modalnya besar, pasanglah di 5 poin, pasanglah di 10 poin. Kenapa? Karena dengan 5 poin 10 poin itu fluktuatifnya bisa mengatasi dan menganalisir biar tetap profit juga. Karena kan trading itu kan fluktuatif naik turun. Jadi itu buat modal yang besar. Tapi kalau ketika main scalping, main modal kecil, itu mainlah di 3 poin saja atau bahkan 2 poin. Itu udah cukup buat menganalisa stop loss itu sendiri. Jadinya pasanglah stop loss sesuai dengan budget kalian. Itu sih modal. Ya, modal. Mungkin ada pertanyaan kedua atau? Oke, untuk pertanyaan kedua, tadi kan kakak sempat nyinggung nih kalau averaging itu untuk modal yang cukup besar. Nah, kira-kira di angka berapa sih Kak
modal yang diperlukan biar kita nih bisa nyobain teknik tersebut gitu. Oke, jadi tadi pertanyaannya mengenai teknik averaging yang udah kita sampaikan. Jadi inti dari teknik averaging itu adalah kita mencoba menahan risiko kita sedalam mana market bisa membawa itu. Nah, dengan modal yang lebih gede, tentu kita bisa menahan market lebih dalam lagi. Gitu. Dengan modal yang kecil berarti kita tidak bisa menahan market sedalam modal yang gede. Nah, balik lagi, sebenarnya dengan modal 5-10 juta itu bisa menggunakan teknik averaging, tapi itu berdasarkan risiko yang bisa kita tanggung. Dan itu menurut saya dan Dion sangat-sangat berbahaya karena sangat bisa berpotensi margin call. Nah, pertanyaannya kenapa atau di angka modal berapa kita bisa menggunakan teknik averaging ini? Kalau dari aku sih dengan modal puluhan juta. Ya mungkin maybe kita bisa main ini di modal 50 juta atau bisa lebih. Semakin gede modal yang kita masukkan akan semakin bisa kita menahan posisi ketika market sedang tidak sesuai dengan yang kita analisis atau yang kita harapkan gitu teman-teman. Jadi tempat disinggung tadi bahwa semua masing-masing modal-modalnya itu punya teknik manajemen risiko masing-masing. Pahami dulu manajemen risikonya, pahami dulu modalnya, pahami dulu dan kendalikan diri kalian dulu agar trading kalian semakin lancar dan semakin profit. Oke, balik lagi, ilmu yang paling berharga dalam trading itu adalah ilmu memperkaya diri kita sendiri. Banyak-banyak belajar, jangan pernah berhenti belajar. Mungkin sampai sini aja pembelajaran dan videonya pada hari ini, dan kami izin pamit undur diri. Sebelum kami undur diri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe link YouTube kita TPFS Learning Center. Dan tidak lupa untuk share juga ya, ke teman-teman kalian agar ilmu yang kita sampaikan bisa tersebar luas ke khalayak media sosial. Dan pastikan follow juga media sosial kita, ada TikTok, ada juga YouTube, dan Instagram. Oke. Jadi pastikan kalian subscribe dan bunyi loncengnya gimana? Itu dia. Oke. Sekali lagi coba. Sekali lagi. Nah itu dia teman-teman. Oke, jadi kita pamit undur diri. Aku Alan dan saya Dion mengucapkan banyak terima kasih. Bye bye.